Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, insya Allah untuk bahasa Arab malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, ini ternyata Zoom-nya sudah kembali ke basic lagi. Ini barusan tadi baru saya mintakan untuk diperpanjang ya, biar bisa tidak dibatasi 40 menit. Dan nanti kalau misalnya Zoom-nya mati, nanti bisa masuk kembali ya. Nanti mungkin linknya saya coba kirim kembali. Bapak Ibu semuanya, saya ingin sedikit menyampaikan satu hal ya sebelum kita masuk ke Al-Munir. Nah, jadi selain kita belajar rumus itu memang paling penting itu adalah kita praktek untuk kemudian bisa baca kitab. Jadi memang apa namanya? Terkadang menghafal rumus itu gampang gitu. Tapi yang susah itu kan pas praktek seperti itu. Maka nanti sebenarnya setelah meskipun kita sudah hafal rumus banyak, terkadang kita itu masih kesulitan untuk kemudian mengaplikasikan dalam ketika baca kitab gitu. Eh, Mungkin tidak apa-apa dulu ya untuk link Zoom-nya. Nanti mungkin kalau memang besok malam belum diperpanjang, nanti bisa pakai link yang ada insya Allah. Karena sudah mau jam 8 gitu. Eh, nah, ini saya mau rekomendasiin ada kelas tapi bukan saya ngisi gitu. Ada kelas yang diasuh Abah Guru Wahyudi ya, beliau dari Kalimantan. Beliau pengasuh pondok Mahat Darul Ma'arif. Saya kebetulan ngikuti kajian beliau di YouTube dan sekarang beliau buka kelas, tapi kelas khusus untuk baca kitab gitu. Belajarnya lewat kitab Nizamul Islam. Saya coba tampilkan share screen-nya ya. Nanti misalnya kalau Bapak Ibu ada waktu, kelasnya itu dimulai Ahad pekan ini, setiap Ahad malam, tapi lumayan agak malam kelasnya, setengah 9 sampai jam 10 malam. Tapi dia langsung praktek. Jadi eh, kalau kita sudah punya dasar, bagus kalau ikuti kelas ini gitu. Saya coba tampilkan kitabnya. Nah, ini adalah kitab Nizamul Islam yang akan dipakai oleh Abah Guru Wahyudi ketika mengajarkan bahasa Arab. Lebih bahasanya dia belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Jadi praktek langsung di kitab gitu. Kalau kita kan belajar rumus-rumus gitu. Nah, sekalian nanti kalau ada waktu nanti bisa ikut di sini gitu. Saya coba tampilkan kitabnya ya. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, ada juga yang belum gitu. Nah, di kelas itu insya Allah nanti sampai kemungkinan besar sampai sampai tamat itu kitabnya kalau nggak salah. Ini kemarin di-share sama di grup tapi. Nah, jadi nanti di kalau di kita kan nanti belajarnya kayak macam jadi ilmu yang kita gunakan itu langsung kita aplikasikan dalam
dalam kitab. Misalnya misalnya yanhadu ini dibaca apa namanya, dia fiil apa gitu. Kalau dia fiil mudhari misalnya fa'ilnya mana? Fa'ilnya kan al insanu ini. Yanhadul insanu bima ya. Terus nanti bi-nya ini huruf apa misalnya. Kemudian ma-nya ini ma apa namanya? Nah, dia isim mausul misalnya. Indahu dia kan zorof. Kemudian zorof ini jadi apa misalnya? Min fikrin anil hayati wal kauni wal insani wa an alaqatnya jami'ah. Nah, nanti kalau di kelasnya Abah Guru Wahyudi itu memang prakteknya langsung di kitab nizamnya gitu. Jadi bagus kalau yang sudah punya dasar semacam praktek mengi'rab langsung ke kitab seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ada waktu silahkan nanti bisa ikut ya di kelas beliau. Saya cuma ini aja menyampaikan karena saya lihat bagus kelasnya untuk praktek baca kitab plus mengi'rab langsung kalimat dalam bentuk apa namanya, kalimat panjang seperti itu. Baik, itu sedikit informasi dari saya bagi nanti yang bisa misalnya atau nanti oh belum selesai materinya, belum mulai. Ini baru mau kita mulai. Kita masuk ke materi kita malam hari ini tentang isim mabni ya. Isim mabni. Nah, sudah ada 12 ya yang bergabung. Nah, sekarang kita masuk di isim mabni. Jadi isim itu kan ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nah, jadi isim itu ada yang mu'rob, ini ya, dia mu'rob. Mu'rob itu kan artinya harokatnya dia bisa berubah-berubah. Nah, makanya dia disebut dengan mu'rob. Sementara ada yang namanya isim mabni. Isim mabni itu dia nggak berubah-berubah harokatnya. Apapun yang terjadi. Mau dia jadi fa'il kah, mau dia jadi maf'ul bih, mau dia majur biharfi jar, nah harokatnya dia nggak berubah-berubah. Itu namanya isim mabni. Nah, untuk isim mu'rob kita sudah belajar ya, sudah kita pelajari semua. Yang pertama ada isim mufrad sudah kita pelajari. Isim mufrad itu kan berubahnya domah, fathah, kasroh kan gitu. Domah, fathah, kasroh. Rofaknya dengan domah, kemudian nasobnya dengan fathah, jernya dia dengan kasroh. Musanna juga dia bisa berubah-berubah. Dia berubah kemana? Ketika rofa dia alif. Ketika nasob dan jar nanti dia pakainya ya seperti itu. Jadi harokatnya musanna itu dia berubah-berubah. Kemudian kita sudah pernah belajar jamak muzakkar salim. Untuk jamak muzakkar salim dia rofaknya dengan apa tandanya? Wow. Wow. Nasob dan jarnya menggunakan Iya. ya. Kalau jamak muannas salim rofaknya dengan apa? Dhammah. Jamak muannas salim rofaknya dengan dhammah. Nasobnya dengan fathah atau kasroh? Kasroh. Jamak muannas salim itu dia kasroh ketika nasob. Ketika jar Kasroh. kasroh. Jamak taksir. Jamak taksir rofaknya dengan apa? Domah. Dhammah. Kemudian nasobnya
Fathah. Jernya dengan Kasroh. kasroh. Berikutnya ada asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu yang abuka, hamuka, fuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu asmaul khomsah. Rofanya dia dengan Wawu. wawu, ya. Nasabnya dengan Alif. alif. Jernya dengan Ya. iya. Kemudian ada isim mankus. Kalau kita sebelumnya belajar isim maksur dulu, baru isim mankus. Isim mankus rofanya dengan Doma muqaddaroh. dhammah muqaddaroh. Nasabnya dengan Fathah. fathah. Fathah biasa ya. Enggak, bukan fathah muqaddar. Fathah biasa. Misalnya al-musalli, ketika nasab al-musalliya. Tetap muncul fathahnya. Kemudian jernya dengan kasroh muqaddaroh. Isim mankus. Kalau isim maksur itu dia semuanya muqaddaroh. Ya. Berarti rofaknya dhammah muqaddaroh, nasabnya fathah muqaddaroh, jarnya dengan kasroh muqaddaroh. Isim ghairu munsharif, rofaknya dia dengan Doma. dhammah, nasabnya dengan Fathah. fathah, jarnya dengan Fathah. fathah gitu. Nah, jadi kalau isim mankus dia akhirannya adalah ya. Nah, dia akhirannya ya. Dan sebelumnya harokatnya kasroh. Misalnya kata al-musolli ya. Al-musolli artinya orang yang sholat. Dia isim mankus karena akhirannya ya. Tapi kalau al-musolla, musolla itu isim maksur. Artinya orang yang disolati. Dia isim maf'ul. Bisa juga isim makan, diartikan tempat sholat. Makanya di kita disebut dengan musolla. Nah, musolla itu adalah isim maksur dia. Karena akhirannya kan alif, sebelumnya fathah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di apa namanya isim mabni. Isim mabni itu berarti harokatnya nggak berubah-berubah seperti itu. Apapun yang terjadi. Nah, isim mabni ada apa saja? Satu, ada isim domir. Ini sudah kita pelajari sebagian di Al-Munir 1. Ada isim isyarah. Isim isyarah juga sudah kita pelajari sebagian di Al-Munir 1. Yang belum ada isim mausul, ada isim istifham, ada isim fi'il, kemudian ada isim syarat. Nah, ini belum kita pelajari semuanya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan mulai belajar tentang isim-isim yang mabni. Saya izin mute dulu ya sebagian yang masih aktif. Nah, kita mulai untuk ke materi isim mabni. Nah, di sini dijelaskan isim mabni itu apa? Isim mabni itu adalah Isim yang tidak berubah harokatnya, Ustaz. iya. Sebentar ya. Nah, isim mabni itu apa? Adalah isim yang tidak mengalami perubahan. Artinya sebagaimana isim mu'rab dia isim mabni itu enggak seperti isim mu'rab. Misalnya apa? Misalnya ada kalanya dia tetap berharokat dhammah. Misalnya haitsu. Haitsu akan selalu dibaca haitsu. Nanti ketika mengi'rab haitsu dia jadi zoroh nanti. Haitsu itu dia jadi zoroh. Kemudian nahnu ini selalu akan dibaca nahnu dia. Tidak akan pernah dibaca nahna atau nahni. Ada yang tetap berharokat fathah. Misalnya aina. Aina ini termasuk isim syarat. Kemudian ada anta. Akan selalu dibaca anta. Kalau kita menunjukkan kepada laki-laki.
Jadi si laki-laki itu nggak akan pernah kita sebut dia anti atau antu, enggak. Selalu akan kita baca anta. Ada yang selalu berharokat sukun, gitu. Misalnya ana. Ana kan terakhirnya alif. Atau hadza. Hadza ini dia selalu dibaca hadza, sukun akhirnya. Kemudian ada yang selalu kasroh, misalnya anti dan ki. Ki ini huruf jar, ya. Huruf jar. Nah, jadi nanti ada isim mabni itu misalnya mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasroh, mabni sukun. Nanti ada 4 mabni. Berarti kalau kita i'rab nahnu misalnya, nahnu ini kan isim dhamir. Berarti nahnu misalnya dia jadi mubtada. Nahnu dhamirun munfasil. Dia dhamir munfasil. Mabni apa? Dia mabni dhammah. Misalnya fi mahalli raf'in mubtada. Nah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan perincian untuk isim yang mabni. Kita mulai masuk dari isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti. Nah, domir itu dibagi lagi. Nah, jadi domir itu nanti dibagi lagi. Nah, ini ada yang kurang ya. Ada namanya, satu itu kan namanya domir mustatir. Ya. Berarti lawannya mustatir itu adalah domir baris. Nah, ini mungkin ada yang kurang. Ada namanya domir baris. Nah, mustatir itu kan tersembunyi. Kalau domir baris itu nampak. Jadi domir itu nanti ada domir yang tersembunyi, berarti nggak nampak dalam kalimatnya. Tapi dia ada domirnya. Namanya domir mustatir. Kemudian ada namanya domir baris. Domir baris itu berarti domirnya nampak dalam kalimat. Nah, domir baris ini nanti dibagi lagi. Ada namanya domir munfasil. Domir munfasil itu artinya isinya domir saja. Dia tidak bersambung dengan apapun. Misalnya kayak domir munfasil itu apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu kan isinya hanya domir saja. Dia disebut domir munfasil. Nah, domir munfasil ini ada yang menempati i'rab rofa. Ada nanti yang menempati i'rab nasab. Kemudian nanti ada domir muttasil. Domir muttasil itu nanti dibagi 3. Muttasil itu kan artinya bersambung. Jadi si domir itu dia bersambung dengan sesuatu. Nah, terus dia bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim, atau bersambung dengan fiil, atau bersambung dengan huruf. Jadi dia disebut dengan domir muttasil. Nah, jadi terkadang kita kan dapatkan domir kok bersambung nih dengan isim, gitu misalnya. Atau dia bersambung dengan fiil. Atau dia bersambung dengan huruf. Nah, dia namanya domir muttasil. Nah, kalau domir munfasil, dia tidak bersambung dengan apapun. Isinya hanya domir. Nah, nanti pada domir muttasil, ini sebenarnya domir mustatir itu adalah bagian dari domir muttasil. Gitu. Maksudnya secara tasrifan, dia bagian situ. Gitu. Jadi ada nanti domir mustatir. Domir mustatir itu adalah domir yang tidak kelihatan.
Nah, nanti si domir mustatir ini hanya punya satu i'rab saja. Dia i'rabnya nanti jadi rofa. Kalau domir mutasil, nanti i'rabnya bisa rofa, bisa nasob, bisa jar. Nah, ini rinciannya. Kalau isim domir itu begini. Jadi domir itu ada domir eh, ada domir munfasil, ada domir mutasil. Nanti akan kita rinci satu-satu insya Allah untuk domir. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait domir yang di tabel ini dulu saja. Kalau nggak ada nanti insya Allah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ustadz, Iya, izin gimana? bertanya. Itu kan mabni ya, Ustadz. Kok ada rofa, jar, Ustadz? Tapi Asal dia bukan rofa, namanya fi mahalli rofa. Beda antara rofa dengan fi mahal. Fi mahal itu artinya dia hanya menempati posisi i'rabnya saja, tapi nggak punya tanda i'rab gitu. Kalau rofa nanti dia menempati i'rab itu plus dia punya tanda i'rab. Misalnya kita i'rab jaa zaidun. Misalnya jaa zaidun. Zaidun itu kan fa'il, rofa, dia isim mufrad, tandanya domah. Beda nanti kalau kita mengirob yang isim mabni. Misalnya jaa jaa alladzi jaa alladzi raqiba sayyarata. Misalnya kita mau irob jaa alladzi. Alladzi itu kan dia termasuk isim mabni karena isim mausul. Maka nanti kalau kita irob alladzi isim mausul mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Di situ kan kita tidak sebutkan tanda i'rabnya apa gitu. Tanda rofaknya apa. Makanya disebut dengan fi mahal. Dia hanya menempati posisi i'rab saja. Mahal itu kan artinya tempat. Nanti berbeda. Jadi antara rofa dengan fi mahali rof'in itu berbeda. Sebentar ya. Kita lanjutkan ya. Insya Allah. Nah, jadi penjelasannya begitu. Jadi nanti berbeda antara rofa dengan fi mahalli rof'in. Bisa dipahami dulu kira-kira tentang fi mahal dengan berbeda nanti dengan rofa. nah, Ustadz, syukuran jazakallah. Kita lanjutkan dulu insya Allah. Nah, ini ya penjelasannya di bawah. Jadi semua kategori domir di atas itu mabni. Jadi baik domir mutasil, domir mustatir, domir munfasil, semuanya mabni. Nah, cuman kadang si domir ini dia menempati tempat rofa. Jadi bukan beri'rob rofa gitu. Tapi menempati tempat rofa seperti ini. Atau menempati tempat nasob atau menempati jar. Perinciannya sebagai berikut. Nah,
Yang pertama kita bahas domir munfasil yang menempati i'rab rofa. Jadi maksudnya kalau kita dapat domir ini langsung kita sebut oh ini domirnya menempati i'rab rofa nih gitu. Bukan nasab, bukan jar seperti itu. Apa saja? Yang pertama nanti ada huwa. Huwa. Huwa ini menunjukkan satu orang laki-laki. Insya Allah kita sudah terbiasa dengan ini karena ini pertemuan kedua tentang huwa dan saudara-saudaranya. Kemudian ada huma, tinggal 10 menit. Kemudian ada hum, ada hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi domir ini nanti kalau kita i'rab dia fi mahalli raf'in. Dia menempati i'rab rofa. Jadi apa dia? Jadi mubtada. Jadi setiap kita dapat huwa sampai ana nahnu, kita i'rab dia sebagai mubtada. Jadi kapan kita dapat huwa misalnya di surah Al-Ikhlas misalnya. Qul huwa. Berarti huwa di situ jadi mubtada. Nah, jadi setiap kita ketemu huwa dan seterusnya, nanti kita i'rab sebagai mubtada. Nah, contoh misalnya kita kasih mubtada yang cocok ya. Aku ngasih jokes. Dia tuh malah kayak sering. Kita kasih mubtada yang cocok di contoh ini ya. Saya kasih contoh misalnya ini ya-nya dihapus satu. Rahimun bi ummatihi. Ini kan jadi khobar dia. Rahimun itu kan penyayang. Bi ummatihi terhadap umatnya. Nah, kita kasih domir yang cocok. Nanti kita menyesuaikan kalau rohimun ini jenisnya laki-laki, maka nanti si mubtadanya juga kita kasih laki-laki. Kalau satu orang, berarti mubtadanya juga yang domirnya satu orang. Contoh misalnya, kita mau kasih domir apa nih untuk yang cocok dengan rohimun, maka kita kasih domir huwa di sini. Jadi kalimatnya menjadi huwa rahimun bi ummati. Misalnya seperti itu. Kemudian di nomor 2 misalnya ada muhtajuna. Muhtajuna itu orang-orang yang butuh ila magfiratillahi terhadap ampunan Allah. Muhtajuna itu kan jama muzakkar salim. Kita carikan domir laki-laki banyak. Berarti yang cocok apa di sini? Hum. Hum. Kita kasih domir hum di sini. Kemudian nasyituna fi a'malihim. Nasyituna itu orang-orang yang rajin gitu di dalam pekerjaan mereka. Berarti nomor 3 domirnya juga hum juga di sini. Kemudian yang nomor 4 muallimani fi hadhil madrasati. Muallimani kan 2 orang karena dia musanna. 2 orang guru fi hadhil madrasati di sekolah ini. Berarti 2 orang laki-laki. Berarti domirnya apa? Huma. Nah, misalnya. Kemudian ustadzatun jamilatun. Ustadzah yang cantik. Ustadzatun kan satu orang perempuan. Berarti domirnya? Iya. Iya. Kemudian mas'ulun an kulli a'mali. Mas'ulun itu dia pakai isim maf'ul ya. Maka terjemahannya nanti dimintai pertanggungjawaban. An kulli a'mali, dari setiap amal-amal. Mas'ulun itu satu orang laki-laki. Berarti pakai domir huwa di sini. Nah, kemudian nomor 7 hal muslimatun
apakah titik-titik kaum muslimah? Biasanya kan kalau kita nanya ke orang di depan kita, atau bisa juga sih ke orang lain. Jadi yang cocok apa domirnya di sini? Antunna. Pakai Anti. kalau anti Anti. satu orang, muslimatun kan jamak. Berarti antunna. Atau bisa kita juga bilang hunna juga bisa. Hal hunna muslimatun. Apakah mereka itu muslimah? Nah, tapi kalau kita pakai antunna juga boleh. Tapi lebih pas misalnya kita pakai antunna. Hal antunna muslimatun. Nah, nomor 8 jawaban. Naam. Berarti Nahnu. nahnu. Nahnu muslimatun. Apa ya tulisannya kurang bagus. 9 titik nuktoh musafirotani ila Makkah. 2 orang musafir perempuan ke Mekah. Berarti huma. Pakainya huma. Muslimun. Apa yang cocok? Bisa huwa, bisa anta juga bisa, atau ana juga bisa. Jadi nanti tinggal menyesuaikan seperti ini. Jadi intinya kalau ketemu domir huwa humahum, hiya humahunna, dan seterusnya sampai ana nahnu itu, kita akan i'rab dia sebagai mubtada seperti ini. Nah, kemudian nanti ada i'rab yang ada domir munfasil, tapi dia menempati nasab. Ya, pasti dia jadi maf'ul bih kalau ini. Kalau yang huwa humahum itu dia jadi mubtada. Kalau misalnya iya, iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya sampai iyana itu, dia jadinya ini, maf'ul bih. Misalnya di surah Al-Fatihah kan ada ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kan itu domir. Nah, domir yang mana gitu ya? Ini domirnya. Iyyaka. Iyyaka tuh kamu. Nah, dia kan jadi maf'ul bih. Jadi kalau kita ketemu iyahu, kemudian iyahuma, iyahum, sampai iyana, ini domir ini dia akan jadi maf'ul bih. Seperti ini. Berarti dalam surah Al-Fatihah itu iyaka dia maf'ul bih. Maf'ul bih dari yang mana? Dari na'budu di depannya. Namanya maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan. Nah, dia punya maksud tentunya. Kenapa maf'ul bihnya didahulukan? Untuk memberi pengkhususan. Iyyaka na'budu. Artinya kan hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Kalau dibalik na'buduka juga bisa sebenarnya. Kami menyembah kepadamu. Tapi maknanya kurang tegas. Jadi na'buduka kami menyembah engkau. Bisa juga menyembah yang lain. Tapi kalau maf'ul bihnya didahulukan, itu bermakna pengkhususan. Nah, intinya kalau kita dapat iyahu sampai dengan iyana ini, eh, jadi ada iyahu ya. Kemudian kalau iyahu berarti hanya kepada dia. Dia satu orang laki-laki. Iyahuma berarti 2 orang. Iyahum mereka. Iyaha berarti 1 orang perempuan. Iyahuma 2 orang perempuan. Iyahunna banyak perempuan. Iyaka kamu 1 orang. Iyakuma 2 orang. Iyakum berarti banyak kalian. Iyaki kamu 1 orang perempuan. Iyakuma 2 orang. Iyakunna banyak. Iyaya saya.
iyana kami. Kalau kita ketemu domir ini, nanti dia jadi maf'ul bih. Jadi domir munfasil itu ada huwa humahum sampai ana nahnu. Yang kedua ada iyahu, iyahuma sampai dengan iyana. Kalau kita ketemu domir huwa jadi mubtada, kalau iyahu jadi maf'ul bih. Nanti seperti itu. Oh, ini ada catatan di bawah ya. Domir munfasil menempati rofa akan dibahas pada bab fi'il. Nah, intinya dia jadi mubtada juga.